Om Swastiastu anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan Bu Guru. Bu Guru akan mengajar kalian mengenai tema 2 menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 4 menyayangi hewan. Sebelumnya, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai subtema 3. Sekarang kita belajar mengenai subtema 4. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga kelestariannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan bagaimana merawat hewan dengan baik agar kita dapat ikut serta melestarikannya dan menerima manfaatnya. Selanjutnya, ada sebuah teks cerita yaitu kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaannya. Nah, setelah membaca teks cerita tadi, silakan anak-anak perhatikan soal di bawah itu. Silakan jawab soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ibu guru berikan waktu ya. Jika sudah, kita lanjut pada slide berikutnya. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, ini salah satu gambar biskuit kelinci untuk hewan peliharaan Dayu. Gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Dari satu yang utuh karena sudah dimakan setengah, akhirnya sisa setengah kue gigitan kelinci. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Dibaca 1/1. 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2 atau dibaca 1/2. Selanjutnya, 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan seperti pada slide yaitu dibaca 1/3. Lanjut pada biskuit di bawahnya. 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan pada slide dan dibaca yaitu 1/4. Nah, Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar.
satu bagiannya berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/2. Jadi 1/2 adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Selanjutnya 1/2. 1 disebut sebagai pembilang. Ingat ya, 1 yang di atas atau angka yang di atas disebut dengan pembilang, sedangkan 2 disebut dengan penyebut, atau bilangan yang berada di bawah per disebut dengan penyebut. Nah, sekarang coba untuk melatih pemahaman kalian, silahkan tulis atau jawab soal yang ada pada slide berikut ini. Jika sudah, lanjut Ibu Guru akan membahas materi selanjutnya, yaitu kalian kerjakan lagi. Coba menjawab atau menulis jawaban terkait dengan pecahan sesuai pada gambar berikut ini. Ibu beri waktu ya. Jika sudah, mari kita bahas ya untuk soal yang pertama. A. Bagian yang berwarna biru ada berapa? Ada 2. Sedangkan total dari persegi panjang tersebut adalah ada 5. Jadi 2/5. Sedangkan bagian yang berwarna putih ada berapa? Ada 3. 3 per berapa? Semua total bagian dari persegi panjang yaitu 5. Jadi 3/5. Dan begitu seterusnya ya anak-anak. Selanjutnya, ini gambar apa? Pasti banyak sekali jawaban anak-anak ya. Benar sekali semuanya. Ini adalah gambar gajah yang ada pada sebuah sirkus. Ada beberapa yang sedang membersihkan gajah. Selanjutnya, hewan apa ini? Ayo. Ini adalah berbagai jenis hewan yang sering ada pada sebuah sirkus. Hewan tersebut terus dilatih, namun tidak lupa juga diberikan makanan, minuman, dibersihkan kandangnya. Kadangkala ada beberapa hewan yang juga diberikan vitamin agar ia tumbuh dengan benar dan tidak sakit. Nah, selanjutnya, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Seperti itu ya gambarnya Nana. Lihat pada slide-nya. Selanjutnya, 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa Nana? 5/8. Jadi 5 bagian dari 8 bagian yang sama besar. Selanjutnya, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan oleh beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa? 3/8. Jadi 3 bagian dari 8 bagian yang sama besar. Hewan manakah yang makan bagian daging lebih banyak? Adalah hewan harimau, karena ia makan daging sebanyak 5 bagian dari 8 bagian. Sedangkan beruang hanya makan 3 bagian dari 8 bagian daging yang dipotong sama besar. Selanjutnya, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini mengenai bilangan pecahan. Persegi panjang yang tidak dipotong atau dibagi itu merupakan nilainya yaitu 1 bagian utuh atau 1. Sedangkan untuk gambar kedua, persegi panjang yang sudah dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian sama besar,
Yang berwarna biru itu merupakan satu bagian dari dua bagian yang sama besar dengan tulisan pecahannya yaitu atau lambang bilangan pecahannya 1/2. Coba perhatikan lagi, sekarang pecahannya itu sudah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu ada 2 bagian yang sudah berwarna biru. Artinya 2 bagian dari 4 bagian sama besar sama dengan 2/4. Selanjutnya sudah dibagi lagi persegi panjangnya menjadi 8 bagian. Ada 4 bagian yang sudah berwarna biru. Artinya 4 bagian dari 8 bagian sama besar ditulis lambang pecahannya yaitu 4/8. Selanjutnya, nah, ini ada pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4, 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Cobalah berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Coba perhatikan, bagian gambar yang diwarnai adalah 2 bagian dari 3 bagian yang dipotong sama besar. Artinya 2/3 ya anak-anak. Selanjutnya 2/3 sama dengan berapa bagian yang dipotong persegi panjangnya? Yaitu 4 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Artinya 2/3 sama dengan 4/6. Lanjut di bawahnya, dipotong menjadi persegi panjangnya menjadi 12 bagian. Berarti 2/3 sama dengan berapa yang diarsir atau yang berwarna biru? Berapa yuk? Ada 8 bagian dari 12 bagian yang sama besar. Jadi 2/3 sama dengan 8/12. Nah, dapat disimpulkan bahwa 2/3 sama dengan 4/6 atau sama dengan 8/12. Semuanya memiliki arti pecahan yang senilai. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Nah, ada yang mau bercerita apa yang sedang dilakukan Benny? Ayo, berikan pendapat kalian. Ya, benar sekali. Bagus sekali ya jawaban kalian semua. Ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Benny. Pertama-tama, Benny membeli beberapa ikan untuk dipelihara. Lalu, ikan tersebut ditaruhnya pada akuarium. Kemudian, setelah ikan ditaruh di akuarium, Benny memberikan makanan untuk ikan-ikan yang dipeliharanya. Besoknya, Benny membersihkan akuariumnya agar tempat ikan untuk hidup menjadi bersih dan bisa dipelihara dengan baik. Ya, itu arti dari masing-masing gambar itu. Kalian sudah berani menceritakan rangkaian gambar ini. Terima kasih ya anak-anak. Selanjutnya, nah, ada yang tahu ini apa? Benar sekali, ini adalah gambar seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Selanjutnya, ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar pedagang ikan yang sedang menawarkan ikan-ikannya kepada pembeli. Nah, nama profesinya apa? Untuk masing-masing gambar itu ada nelayan dan yang kedua
pedagang. Bagaimana pekerjaannya untuk nelayan? Nelayan kerjaannya adalah menangkap ikan di laut. Lalu, bagaimana pekerjaan untuk pedagangnya? Yaitu menjualkan berbagai jenis ikan yang sudah ditangkap oleh nelayan di pasar, lalu menawarkannya kepada para pembeli. Nah, itu adalah salah satu atau dari beberapa contoh nama-nama profesi yang ada. Nah, ada yang tahu profesi selain nelayan dan pedagang? Ayo sebutkan. Ya, benar sekali, banyak jenis profesi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya, dan menangkap ikan yang masih kecil sangat tidak dibolehkan ya, karena dapat mengurangi anak? Jenis ikan yang ada di laut. Menangkap ikan harus sesuai dengan kebutuhan dan hanya menangkap ikan yang besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup di laut. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai sirkus atau sebuah pertunjukan hewan yang ada di dalamnya. Apakah anak-anak pernah menonton pertunjukan sirkus? Jika pernah, wah, kalian sangat beruntung ya bisa melihat berbagai jenis pertunjukan hewan yang dipertontonkan ya. Nah, untuk dapat mempertunjukkan sirkus, maka perlu sebuah kelompok yang mengatur jalannya sirkus untuk menjadi pertunjukan yang terbaik. Kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, ada juga memiliki peran seorang pelajar yaitu memiliki sebuah tugas, yaitu tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada juga berperan sebagai seorang guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada juga petugas keamanan lingkungan yang tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Semua pekerjaan atau profesi yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki manfaat untuk kita semua. Coba bayangkan jika anak-anak atau tidak adanya nelayan untuk menangkap ikan, bagaimanakah kita bisa makan ikan dengan enak? Apakah kalian bisa menangkap ikan yang besar tanpa membutuhkan bantuan dari nelayan untuk ke tengah laut? Pasti tidak bisa, bukan? Maka dari itu, pekerjaan nelayan juga sangat mulia. Ia membantu kita untuk bisa memakan ikan dengan enak, karena ikan juga bermanfaat bagi tubuh kita sendiri. Misalkan lagi tidak ada petani, tidak ada yang menanam padi, apakah sekarang anak-anak bisa makan beras atau beras yang sudah diolah menjadi nasi? Pasti tentu tidak, kan? Maka dari itu, semua pekerjaan atau profesi yang ada di kehidupan sehari-hari itu adalah mulia. Apapun yang dilakukan oleh masing-masing kedua orang tua kalian harus tetap disyukuri. Jangan pernah malu untuk menunjukkan seberapa hebat orang tua kalian dalam pekerjaannya. Nah,
Sekian pemaparan materi dari Ibu. Semoga anak-anak memahami materi apa yang disampaikan oleh Ibu. Jika ada materi yang belum kalian pahami, silakan tanyakan langsung pada Ibu nggih. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Om, dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Tetap semangat belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan.